Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Yaja di pelajaran PJOK-nya. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya dalam berolahraganya. Jangan lupa ya, protokol kesehatannya harus tetap dijalankan. Baik anak-anak, sebelum belajar silahkan berdoa dulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak di rumah, hari ini PJOK materinya adalah berlari. Nah, tentunya anak-anak semua di rumah pernah berlari ya. Nah, pasti ya. Berlarinya entah sedang bermain atau sedang kejar-kejaran dengan temannya atau mengejar apa ya, main layangan dan sebagainya, pasti pernah melakukan berlari. Nah, bagaimana cara melakukan berlari? Nah, kemudian macam-macam berlari itu seperti apa saja? Pasti anak-anak tahu ya. Ada lari di tempat. Lari di tempat berarti tidak berpindah ya, atau tidak maju ke depan atau ke belakang ya, berarti hanya di tempat. Kemudian ada lari pendek ya, dan ada lari panjang. Maksudnya lari pendek itu langkahnya pendek, kemudian lari panjang langkahnya panjang. Baik anak-anak, sebelum nanti kita prakteknya, sebelum berolahraga harus pemanasan terlebih dahulu ya. Pemanasan silahkan nanti ya di rumah, karena ini kita atau kalian akan melakukan berlari, berarti bagian tungkainya atau bagian kakinya yang harus lebih diutamakan minimalnya ya, ikutin Pak Guru ya. Oke, siap semuanya, dari tangan saja, dikit iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8 ke belakang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian sentuhkan ke bawah ya. Siap, urus lututnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian ke belakang lagi. Siap, 1 2 3 4 5 6 7 8. Selanjutnya tekuk lututnya sambil jinggit, pertahankan ya, jaga keseimbangan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terakhir jinggit dengan kedua kaki ya, ujung kaki, pertahankan keseimbangannya. Tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, itu saja ya, sedikit pemanasannya atau peregangannya. Baik, kita ke materinya. Berlari. Nah, berarti berlari itu seperti berjalan tetapi lebih cepat ya gerakannya. Tadi Pak Guru sudah sampaikan ya, ada berlari di tempat. Nah, bagaimana cara berlari di tempat? Ya, oke, pertama berdiri ya, kemudian tangannya ya, tangannya ditekuk di samping ya, tidak ke sini, tidak lurus di bawah ya, oke, tekuk di samping. Pertama nih, gerakan tangannya dulu, diayunkannya seperti ini. Jadi tidak begini ya dalam larinya, atau tidak ke sini ya, jadi tetap ditekuk berlari ya. Ayunkan, kemudian gerakan kakinya ya, gerakan kakinya ini pelannya. Selanjutnya ya, berlari di tempat ya, gerakannya ya. Nah, jelas anak-anak ya, itu berlari di tempat. Jadi tetap pandangan ke depan, badan agak condong sedikit, kemudian ayunkan lengannya dengan disikutkan. Jadi tidak ke sini ya larinya. Ya, sekali lagi, atau ke sini ya. Jadi Pak Guru ulangi lagi. Siap. Hup hup hup.
cepat lagi. Nah, cukup. Itu lari di tempat. Kemudian ada berlari dengan gerakan ke depan, ya. Lari pendek dan lari panjang. Lari pendek berarti gerakan kakinya atau langkah kakinya pendek-pendek saja. Baik anak-anak, Pak Guru akan mencontohkan tadi yang dikatakan lari pendek. Ya, berarti langkah kakinya adalah pendek-pendek dulu. Ya. Perhatikan. Nah, siap. Ya. Kemudian pandangan ke depan. Ayunan tangannya, langkah kakinya pendek dulu. Perhatikan, siap ya. Ya. Ulangi lagi, ya, siap lagi. Nah. Maaf ya, anak-anak ya, itu lari pendek. Kemudian yang kedua adalah lari panjang. Berarti langkahnya panjang. Lihat perbedaannya ya anak-anak ya. Lihat seperti tadi awalnya, kemudian langkahnya panjang. Ya. Nah, kemudian kembali lagi. Jelas ya anak-anak di rumah. Jadi paham tadi lari di tempat, kemudian lari pendek dan lari panjang ya. Baik anak-anak, supaya anak-anak di rumah lebih paham, lebih mengerti, kemudian lebih senang lagi belajarnya, itu pasti harus dengan bentuk-bentuk permainan. Nah, di sini Pak Guru sudah menyiapkan ada beberapa bentuk permainan untuk belajar berlari. Nah, nanti kalian di rumah pun harus bisa menyiapkan ya, membuat ya medianya nanti yang akan Pak Guru contohkan membuat apa nanti ya sebagai tugasnya. Baik anak-anak, yang pertama ini sudah ada dengan tanda merah, kemudian biru, merah, biru. Nah, ini untuk belajar langkah kaki. Nah, caranya nanti setiap kaki harus harus menginjak karpet yang berwarna ini. Ya, perhatikan anak-anak. Siap, ya. Nah, siap, ya. Lagi. Itu dengan menggunakan karpet, ya. Selanjutnya dengan bilah, ya. Bisa dengan memakai lidi, bilah bambu atau koran juga digulung. Baik anak-anak, yang kedua sekarang bentuk permainannya adalah melewati atau melompati bilah. Ini yang sudah Pak Guru siapkan ya. Contoh gerakannya perhatikan ya. Dilompati satu-satu ya. Siap. Kemudian kembali lagi ke sana ya, siap lagi. Ya. Jelas ya anak-anak di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga. Mengambil bola atau memindahkan bola dari tempat sana, pindahkan ke sini, atau dari tempat yang berwarna biru ke tempat yang berwarna merah. Nah, nanti anak-anak ambil satu-satu ya, nggak boleh dua. Jadi dari sini lari sana, ambil satu, pindahkan sampai semuanya berpindah tempat ya. Baik, Pak Guru contohkan. Bersiap nanti di belakang tanda ini, kemudian siap berlari. Siap, ambil satu-satu. Pindahkan ya, lari lagi, kemudian pindahkan lagi, lari lagi, siap lagi.
Nah, selesai ya. Nah, untuk jarak nanti anak-anak di rumah bisa sesuaikan ya, karena tidak semua nanti anak-anak di rumahnya atau di lingkungan tempat tinggalnya itu memiliki tempat yang panjang. Jadi paling sekitar 2 atau 3 meter juga sudah cukup. Nanti kalau misalnya Pak Guru berikan tugas. Baik anak-anak, sekarang permainan yang keempat. Di sana sudah Pak Guru siapkan ada angka ya, sambil kalian juga belajar matematikanya ya, berhitung. Walaupun itu hanya sampai angka 4. 1, 2, 3 dan 4. Kemudian selain itu juga nanti permainannya bisa dibuatkan dengan huruf yang akan menjadikan nanti nama. Misalnya karena itu 4 ya, misalnya namanya jadi Budi ya, bisa dengan huruf B, U, D, kemudian I ya, bentuk permainannya. Nah, kebetulan di sini adalah angka ya, sekaligus kita belajar matematika ya, berhitung dari 1 sampai dengan 4. Caranya ya seperti tadi ya, diawali dari sana kemudian berlari ambil ya, satu lagi, karena ini sambil belajar berhitung berarti dari angka 1 ya, nggak boleh nanti dari angka 4 dulu atau angka 3 ya, harus berurutan ya, 1, 2, 3 dan 4. Paham ya anak-anak di rumah? Sekarang Pak Guru praktekkan. Bersiap ya, seperti tadi permainan 1, 2 dan 3. Kemudian berlari ambil ya, 1, 1 atau 1 lembar sesuai dengan nomor urut. Siap ya, berlari. Dia lari lagi, simpan. Kemudian lari lagi, lari cepat larinya ya. Selesai ya anak-anak. Itulah 4 macam bentuk permainan untuk belajar atau pembelajaran dalam berlari ya, atau gerakan berlari. Nah, nanti tugasnya anak-anak di rumah buat ya dari salah satu 4 contoh permainan ini. Boleh yang mana yang pilih ya, yang paling mudah. Bisa kalau punya bola dengan bola, kemudian dengan bilah ya dengan bilah, kemudian apabila ada dengan lembaran itu silakan, bisa memakai ubinnya. Dan yang paling gampang ini adalah yang ini ya, yang ini sesuaikan dengan seperti ini, 1 sampai dengan angka 4 ya. Baik anak-anak, tadi ya 4 macam bentuk permainan untuk melatih atau untuk pembelajaran gerakan berlari sudah cukup jelas ya, tadi Pak Guru sudah contohkan. Mudah-mudahan kalian di rumah bisa melaksanakannya dan paham. Dan jangan lupa ya, jaga keselamatannya. Nah, sebagai tugasnya, ingat nih ya, sebagai tugasnya buatkan ini dari salah satu dari 4 bentuk latihan tadi. Nah, yang paling gampang adalah tadi yang memakai kertas ya, diberikan nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian jaraknya 3 meter ya minimal. 3 meter, nanti bapak ibunya di rumah pasti bisa ya membuat perkiraannya. Itu saja ya anak-anak tugasnya. Kemudian nanti seperti biasa tugasnya di foto dan dikirimkan. Jangan lupa ya di like, kemudian subscribe dan share ke teman-temannya. Selanjutnya isi juga sebagai daftar hadirnya di kolom komentar ya.
Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Doa selesai, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.